Menara Cukong 105. Edisi yang ke-956 hingga 960. Bersama suara serak cerita berlanjut. Chen Lei dipotong oleh Cukong sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Berhentilah bicara omong kosong dan mulailah secara langsung. Jangan buang-buang waktu orang lain. Perkataan Cukong benar-benar membuat Chen Lei dan Tai Yong marah. Kemarahan langsung melonjak di mata kedua pria itu, dan mereka menatap Cukong. Karena Chu Shengzi ingin disiksa, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tai Yong mendengus dingin. Saat berikutnya, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, mengayunkan tinjunya, membawa kekuatan yang luar biasa, menerobos udara, dan menghantam ke arah Cukong. Pada saat yang sama, Chen Lei juga mengayunkan tombak emasnya, menciptakan bunga tombak yang indah dan menusukkannya ke arah Cukong. Tanpa diduga, Cukong bahkan tidak melihat serangan kedua pria itu. Dia hanya dengan santai melayangkan pukulan dan menghancurkan serangan mereka. Dor, dor, dor. Chen Lei dan Tai Yong mundur beberapa langkah pada saat yang sama, keduanya menunjukkan ekspresi ngeri. Aku tahu kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu tadi, jadi aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerang. Cukong berkata dengan ringan. Chen Lei dan Tai Yong saling berpandangan dan segera menyingkirkan rasa jijik mereka. Tidak heran Cukong berani menantang mereka berdua di saat yang sama. Ternyata dia tidak sombong, tetapi memang mampu. Chen Lei dan Tai Yong tidak ragu sama sekali dan dengan tegas meluncurkan serangan terkuat mereka. Tinju Dewa Singa Api, teknik tombak naga emas. Dua teriakan keras terdengar. Tinju Tai Yong berputar-putar, dan kekuatan fisik yang luar biasa dilepaskan dari tinjunya, menyatu dengan energi spiritual yang dikaitkan dengan api, berubah menjadi singa api yang mendominasi, dan menghantam ke arah Cukong dengan ganas. Di sisi lain, seekor naga emas yang ganas mengembun dan, dengan berkat jalan surga dan bumi tingkat rendah, jalan emas tajam, ia menerobos udara dan menghantam ke arah Cukong. Apa yang dikatakan Chen Lei tadi bukanlah sebuah bualan. Dia dan Tai Yong memang dapat mengalahkan seorang pendekar tingkat tengah tingkat ke-9 Dewa Surgawi dengan menggabungkan kekuatan. Sayangnya, kekuatan Cukong jauh lebih kuat daripada seorang kultivator di tahap tengah alam Dewa Surgawi tingkat ke-9. Cukong menatap singa api dan naga emas yang menyerang, lalu mengayunkan tangan kanannya lagi dan menghantamkannya ke arahnya. Dalam pukulan ini, Cukong hanya menggunakan 20% kekuatannya. Tahukah kamu, sekarang alam fisiknya setara dengan yang terbaik di antara binatang dewa tingkat rendah tingkat ketiga. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia dapat menghancurkan orang-orang kuat di tahap awal tingkat kedua Roh Kudus. Dengan kekuatan fisik 20%, bahkan seorang kultivator di akhir tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi tidak dapat menahannya, apalagi Chen Lei dan Tai Yong. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, tinju Cukong bertabrakan dengan singa api dan naga emas di udara. Chen Lei dan Tai Yong yang awalnya penuh percaya diri, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Singa api dan naga emas yang telah mereka padatkan dengan seluruh kekuatan mereka bahkan tidak bertahan setengah tarikan napas sebelum dihancurkan oleh pukulan biasa Cukong. Aduh, aduh. Chen Lei dan Tai Yong menjerit dan terjatuh dengan keras ke kejauhan. Ketika peserta lain melihat ini, mata mereka terbelalak dan mereka menatap Cukong dengan kagum. Tidak seorang pun menyangka bahwa Chen Lei dan Tai Yong, yang sangat terkenal di antara para jenius berusia di bawah 200 tahun di aliansi Ascendan, bahkan tidak dapat menahan pukulan dari Cukong. Terlebih lagi, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa Cukong tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, pukulan tadi akan mengubah Chen Lei dan Tai Yong menjadi pasta. Apakah ada orang lain yang menolak untuk menerima? Cukong melihat sekeliling. Semua petarung yang terkena sapuannya langsung menundukkan kepala dan tak berani menatap matanya. Cukong benar-benar mengalahkan semua orang dengan kekuatan absolutnya. Melihat hal itu, sekumpulan penguasa kota yang telah naik pangkat tak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. San Chu layak menjadi seorang dewa langit tingkat tinggi. Kecepatan kultivasinya sungguh menakjubkan. Dengan San Chu memimpin tim, kinerja aliansi Ascending kita dalam pertempuran 100 kota ini pasti akan meningkat pesat. Benar sekali, aku punya firasat bahwa perolehan aliansi Ascending kita setidaknya akan 2 kali lipat dari pertempuran 100 kota terakhir. Penguasa kota Tianyi berkata, karena tidak ada yang menantang kita lagi,
pemimpin pertempuran 100 kota ini adalah Cukong. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan senzu terbang besar dari cincin penyimpanan. Ia membawa sekelompok penguasa kota yang telah naik pangkat dan semua kontestan, meninggalkan kota Tianyi, dan terbang menuju ke arah ibu kota kekaisaran. Beberapa jam kemudian, sebuah kota besar dan megah muncul di hadapan semua orang. Kota ini adalah kota besar pertama di kerajaan suci Tianlan, ibu kota kekaisaran. Senzu dilarang terbang di ibu kota kekaisaran, jadi ketika mereka tiba di luar kota, penguasa kota Tianyi menyingkirkan Senzu dan memimpin semua orang ke gerbang kota. Sebagai kota terbesar di kerajaan suci Tianlan, kemakmuran ibu kota kekaisaran jauh lebih besar daripada kota Tianyi. Para biksu di alam dewa surgawi dan bahkan biksu di alam dewa suci dapat dilihat di mana-mana di kota tersebut. Di bawah pimpinan penguasa kota Tianyi, semua orang datang ke sebuah pelataran yang disebut Taman Feisheng dan pindah ke sana. Ini adalah pelataran yang dibeli oleh aliansi Ascendan di ibu kota kekaisaran, yang khusus disediakan untuk tempat tinggal para anggota aliansi. Semua orang harus beristirahat dengan baik malam ini dan menyesuaikan keadaan. Kita akan memasuki istana besok pagi untuk berpartisipasi dalam pertempuran 100 kota, kata penguasa kota Tianyi. Ya, semua orang patuh. Begitu mereka bubar, dua sosok langsung menuju ke arah Cukong dan Yelinger. Kedua sosok itu tidak lain adalah Chen Lei dan Taeyong, yang dikalahkan oleh pukulan Cukong. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Cukong bertanya. Chen Lei dan Taeyong segera mengepalkan tangan mereka. Kami berdua datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada Chu Shengzi atas tantangan hari ini. Terima kasih Chu Shengzi atas belas kasihannya, kalau tidak, akhir kita berdua pasti menyedihkan. Cukong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia tidak punya dendam terhadap Chen Lei dan Taeyong, jadi tentu saja dia tidak akan menggunakan taktik kasar. Putra Chu, rumah dewa makanan, di ibu kota kekaisaran terkenal di seluruh kerajaan ilahi. Kami berdua ingin menyiapkan meja di rumah dewa makanan untuk meminta maaf kepadamu, Putra Chu. Kami harap kamu akan memberi kami kehormatan, kata Chen Lei. Mendengar ini, Chu Honger ingin menolaknya dengan sopan, tetapi ketika dia melihat Yelinger agak tersentuh, dia mengangguk setuju. Dia juga pernah mendengar nama Sisenju, sebuah restoran yang mengkhususkan diri dalam membuat hidangan lezat menggunakan daging dan darah binatang mitos. Hidangannya tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki efek yang mirip dengan pil ajaib, dan dikenal sebagai restoran nomor 1 di ibu kota kekaisaran. Sekarang kita berada di ibu kota kekaisaran, sungguh sayang jika tidak mencicipi makanan lezat di Sisenju. Selain itu, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui situasi semua peserta bersama Chen Lei dan Taeyong sehingga dapat mengendalikan tim dengan lebih baik. Segera, Chu Honger, Chen Lei dan Taeyong meninggalkan Taman Feisheng dan menuju kediaman Dewa Makanan. Setelah mereka berempat tiba di God of Food Residence, mereka diatur duduk di dekat jendela di lantai 2. Pelayan membawakan menu batu giok, yang membuat Chen Lei dan Taeyong gemetar ketakutan. Ekor naga rebus, ikan dewa asam manis, hati naga, dan kantong empedu burung phoenix. Setiap bahannya berasal dari binatang mitologi dan harganya sangat mahal. Meskipun Chen Lei dan Taeyong cukup berkemampuan di antara generasi muda, kekayaan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kuat di alam Roh Kudus. Sepiring hidangan di God of Food sudah cukup menguras harta dua orang. Namun, untuk meminta maaf kepada Cukong dan berterima kasih kepada Cukong atas belas kasihannya selama duel, kedua pria itu mengertakkan gigi dan bersiap untuk mulai memesan makanan. Cukong tersenyum tipis, mengambil menu dengan santai, dan berkata, saya adalah orang suci pertama aliansi dan pemimpin perang 100 kota ini. Tentu saja, saya harus mentraktir Anda makanan ini. Setelah itu, ia langsung memesan hidangan khas Sisenju dan membayar tagihannya terlebih dahulu. Melihat ini, Chen Lei dan Taeyong tidak punya pilihan selain membungkuk pada Cukong sekali lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah beberapa saat, hidangan lezat tersaji di atas meja. Aroma yang tercium membuat Anda mengeluarkan air liur. Cukong dan 3 orang lainnya segera mulai makan. Setelah mencicipinya, Cukong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Fakta bahwa Sisenju telah menjadi restoran nomor 1 di ibu kota kekaisaran menunjukkan bahwa restoran itu memiliki beberapa keterampilan.
Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki efek obat tertentu, yang setara dengan suplemen makanan. Cukong dan 3 orang lainnya makan dan mengobrol dalam suasana yang harmonis. Selama obrolan dengan Chen Lei dan Taeyong, Cukong memperoleh pemahaman umum tentang peserta aliansi Ascendan ini dan pertempuran 100 kota sebelumnya. Di antara 100 peserta aliansi Ascendan, dia sudah pasti yang terkuat. Selain dia, mereka yang memiliki kekuatan tempur tertinggi adalah Chen Lei dan Taeyong, yang telah mencapai tahap awal tingkat ke-9 Dewa Surgawi. Yang terlemah adalah mereka yang berada pada tingkat ke-5 akhir Dewa Surgawi. Berdasarkan pengalaman masa lalu, pertempuran 100 kota akan dibagi menjadi 3 babak. 2 babak pertama merupakan babak sistem gugur. Untuk mencegah pasukan pribumi menargetkan para pendatang sejak awal, Raja akan membiarkan kedua belah pihak bertanding secara terpisah. Putaran ketiga adalah perebutan sumber daya, yang menyangkut alokasi sumber daya di kota-kota besar dalam 10 tahun ke depan. Menurut Chen Lei dan Taeyong, aliansi Ascendan kalah telak pada pertempuran 100 kota terakhir. Hanya kota Tianyi, kota Tianer dan kota Tianshan yang berhasil merebut beberapa sumber daya. 17 kota maju lainnya mengalami kehilangan 30% sumber daya budidayanya selama 10 tahun ke depan yang diambil alih oleh pasukan pribumi. Yelinger mengepalkan tangan gioknya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, pasukan pribumi telah menekan aliansi. Cukong, dalam pertempuran 100 kota ini, kamu harus membantu aliansi melampiaskan amarahnya. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara mengejek. Sampah seharusnya memiliki kesadaran bahwa mereka adalah sampah. Kalian, sekelompok orang desa yang naik dari negeri dongeng, benar-benar ingin bersaing dengan para jenius terbaik di antara pasukan pribumiku. Kalian benar-benar mencari masalah. Cukong menoleh ke arah datangnya suara itu dan melihat 5 pemuda berwajah kuat muncul di tangga. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian brokat dan memegang kipas kertas. Nama orang ini adalah Cui Ziming. Dia adalah murid langsung Raja Yunjian dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 akhir Dewa Surgawi. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara para jenius dalam rentang waktu 200 tahun dengan pasukan pribumi. Keempat pemuda di belakangnya juga cukup kuat, semuanya berasal dari keluarga terkemuka di antara pasukan pribumi. Di antara mereka, orang yang tingkat kultivasinya paling rendah juga telah mencapai tahap awal tingkat ke-8 Roh Kudus. Apa katamu? Segera minta maaf. Kalau tidak, aku akan menghancurkan mulutmu. Chen Lei dan Taeyong sangat marah dan melotot ke arah Cui Ziming dan yang lainnya. Mematahkan mulutku, hanya dengan sekelompok pecundang seperti kalian. Cui Ziming mensibir, tatapannya penuh penghinaan. Begitu dia selesai bicara, dia melangkah maju, dan kultivasinya di tingkat ke-9 tengah Dewa Surgawi meledak, bagaikan kilat berbentuk manusia, muncul di hadapan Chen Lei dan Taeyong. Dia hanya melambaikan kipas kertas, lalu 2 bilah angin tajam mengembun di kipas itu, membelah udara dan menebas ke arah Chen Lei dan Taeyong. Chen Lei dan Taeyong merasakan kekuatan bilah angin, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka dengan cepat mengangkat tangan untuk memblokirnya. Namun kekuatan mereka berdua tidak sebaik Cui Ziming, dan mereka terburu-buru untuk melawan, jadi mustahil bagi mereka untuk menghalangi serangan ini. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depan Chen Lei dan Taeyong. Itu adalah Cukong. Dia mendengus dingin, menghancurkan bilah angin yang datang dengan tangannya, lalu menendang ke arah Cui Ziming. Cui Ziming mengerutkan kening dan melambaikan kipas kertas lagi. Ledakan, angin kencang tiba-tiba bertiup di sekitar badannya, berubah menjadi badai mengerikan yang mengelilinginya dan menahan serangan Cukong. Meskipun metode pertahanan Cui Ziming bagus, itu tidak cukup baik untuk Cukong. Ledakan. Saat berikutnya, kaki kanan Cukong menghancurkan badai dan langsung mengenai Cui Ziming. Sebelum dia bisa bereaksi, badannya melayang ke udara bagaikan anak panah dan menghantam ke kejauhan. Keempat orang yang datang bersama Cui Ziming semuanya terbelalak karena terkejut. Cui Ziming adalah seorang pendekar kuat di akhir tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan tendangan dari Cukong. Mungkinkah kekuatan tempur Cukong telah mencapai tingkat pertama Roh Kudus? Tepat saat keempat orang itu terkejut, mereka tiba-tiba mendengar raungan marah Cui Ziming. Apa yang masih kau lakukan di sana? Ikuti aku dan serang bersama. Setelah selesai berbicara,
Cui Ziming melemparkan kipas kertas di tangannya, mengeluarkan pedang hijau, dan membunuh Cukong dengan seluruh kekuatannya. Melihat ini, keempat orang lainnya juga mengeluarkan senjata ajaib mereka dan menyerang Cukong. Cukong menatap kelima orang yang menyerangnya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dan menyerang kelima orang itu. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya, dia cukup untuk mengalahkan Cui Ziming dan keempat anak buahnya. Aduh, 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 serangkaian teriakan terdengar. Cukong bagaikan seekor harimau yang menyerbu kawanan domba. Dalam sekejap, dia mengalahkan Cui Ziming beserta kelima anak buahnya. Bila diperhatikan lebih teliti, Cui Ziming dan kelima rekannya yang tadi bersikap sombong, kini telah tersungkur ke tanah, wajah mereka mendapat 2 tamparan merah. Pemandangan ini membuat semua pengunjung God of Food House tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu dahsyat. Seseorang teringat bahwa dia sepertinya baru saja mengejek aliansi Ascendan, dan buru-buru menundukkan kepalanya, takut kalau Cukong akan membalas dendam dengannya. Cukong mengabaikan tatapan pengunjung lain, menatap Cui Ziming dan keempat orang lainnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, minta maaf. Wah, aku murid langsung Raja Yunjian. Beraninya kau menyerangku, kau hanya mencari kematian, teriak Cui Ziming. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Cukong menamparkan wajahnya. Ayah! Suara tamparan keras menyebar ke seluruh kediaman Dewa Makanan. Meminta maaf. Cukong mengulangi. Wah, aku akan melawanmu sampai mati. Pah! Cui Ziming baru saja membuka mulutnya ketika Cukong mengayunkan telapak tangan kanannya lagi dan menamparkan wajahnya. Aku akan membunuhmu. Pah! Setelah puluhan tamparan berturut-turut, gigi Cui Ziming copot dan pipinya bengkak seperti kepala babi. Akhirnya, dia berhenti berteriak dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Saya salah. Saya minta maaf atas apa yang saya katakan tadi. Ketika keempat orang lainnya melihat Cui Ziming menundukkan kepalanya, mereka pun segera meminta maaf. Saya buta dan menyinggung kalian berempat. Saya minta maaf. Anda sangat murah hati. Mohon maafkan kami kali ini. Kami tidak akan berani bicara omong kosong lagi. Saya salah. Saya minta maaf. Ini semua salah kami. Mohon maafkan kami. Pengunjung lain melihat ini dan semua membuka mulut lebar-lebar. Mereka telah hidup bertahun-tahun dan belum pernah melihat seorang jenius dari pasukan pribumi meminta maaf kepada seorang jenius dari pasukan naik. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya. Jika aku mendengarmu meremehkan para Ascender lagi, kau akan menanggung akibatnya. Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah pengunjung lainnya. Pengunjung restoran yang baru saja mengejek aliansi Ascendan merasakan peringatan di mata Cukong, lalu buru-buru membungkuk dan meminta maaf, dengan sangat rendah hati. Melihat ini, Ye Linger, Chen Lei dan Tai Yong semuanya merasa sangat bahagia. Mereka bertiga menatap Cukong dengan mata penuh kekaguman. Sepertinya dia telah melihat adegan ketika Cukong memimpin aliansi Ascendan untuk bangkit. Cukong mengalihkan pandangannya dan meninggalkan kediaman Dewa Makanan bersama Ye Linger, Chen Lei, dan Tai Yong. Setelah kembali ke Taman Feisheng, mereka berempat kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ibu kota kekaisaran dipenuhi oleh banyak ahli, jadi demi alasan keamanan, Cukong tidak memasuki pagoda kekacauan untuk berlatih. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia lebih dari cukup untuk memenangkan pertempuran 100 kota, jadi tidak perlu mengambil risiko untuk berlatih. Tepat ketika Cukong sedang beristirahat, di sebuah halaman mewah di ibu kota kekaisaran, seorang pemuda melaporkan sesuatu dengan hormat. Pipi pemuda itu bengkak seperti kepala babi, dan dia adalah Cui Ziming. Saudaraku, aku telah menyelesaikan instruksimu dan membawa orang untuk menguji kekuatan Cukong. Tebakanmu benar, kekuatan tempurnya pasti di atas tahap tengah tingkat pertama Roh Kudus. Di hadapan Cui Ziming berdiri seorang pemuda dengan mata berbinar dan sikap yang agung. Nama pria ini adalah Ye Xinghe. Dia bukan hanya kakak laki-laki Cui Ziming, tetapi juga pemimpin pasukan pribumi dalam pertempuran 100 kota ini. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir tingkat pertama Roh Kudus. Seperti yang diharapkan dari orang yang difavoritkan tingkat tinggi, dia tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Jika kamu meremehkannya, kamu akan menderita kerugian besar. Ye Xinghe berkata dengan suara yang dalam.
Meskipun Cukong memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, dengan kekuatanmu, kamu pasti dapat mengalahkannya dengan mudah. Cui Ziming memuji. Jangan ceroboh, apakah kau sudah lupa apa yang dikatakan tuanmu? Ye Xinghe berkata dengan nada muram, dalam pertempuran 100 kota ini, tujuan kita bukan hanya untuk menekan aliansi Ascendan, tetapi juga untuk membunuh Cukong dan menghilangkan masalah di masa depan. Dalam sekejap mata, sudah pagi berikutnya. Penguasa kota Tianyi memimpin semua orang ke istana. Saat kami tiba di gelanggang silat istana, pasukan pribumi sudah lebih dulu berdatangan. Begitu kedua belah pihak bertemu, suasana tiba-tiba menjadi menyedihkan. Di satu sisi arena bela diri, terdapat panggung tontonan. Selain wali kota dari kota-kota besar, ada pula tamu asing dalam pertempuran 100 kota ini. Itu adalah penguasa kota Chidan. Dia menatap Cukong, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Untuk menyusun rencana pembunuhan ini, dia menghabiskan seluruh aset keluarganya. Kultivasi Ye Xinghe awalnya berada pada tahap tengah tingkat pertama Roh Kudus. Dialah yang menggunakan pil-pil suci yang berharga untuk memungkinkannya menerobos ke tahap akhir tingkat pertama Roh Kudus dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, ia juga membantu beberapa jenius teratas dari pasukan pribumi untuk menerobos penghalang alam dan memasuki tahap awal tingkat pertama Roh Kudus. Pada saat ini, di antara para peserta pasukan pribumi, ada 5 prajurit alam dewa suci yang kuat. Di mata penguasa kota Chidan, permainan pembunuhan ini pasti sangat mudah. Jika saja ada orang jenius lain, rencana penguasa kota Chidan dan Raja Yunjian kemungkinan besar akan berhasil. Tetapi karena orang yang mereka incar adalah Cukong, mereka pasti gagal. Semua orang menunggu dengan sabar selama beberapa saat, lalu seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa muncul entah dari mana dan mendarat di panggung tontonan. Orang ini adalah penguasa kerajaan Tianlan. Salam untuk raja. Semua orang langsung membungkuk memberi salam. Penguasa Tianlan mengangguk pelan dan meminta semua orang berdiri. Pertempuran 100 kota bukan hanya kompetisi antar individu, tetapi juga kontes antar kota. Ini terkait dengan sumber daya kultivasi masing-masing kota besar dalam 10 tahun ke depan. Saya berharap semua jenius dapat mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka dan memenangkan kejayaan bagi kota mereka. Suara Dewa Tianlan bagaikan lonceng, bergema di seluruh arena bela diri. Sama seperti pertempuran 100 kota sebelumnya, pertempuran ini juga dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah cermin binatang fantasi. Peserta akan memasuki ruang binatang fantasi yang sama, dan mereka yang mencapai garis akhir akan maju ke babak kedua. Begitu selesai berbicara, penguasa Tianlan mengeluarkan cermin seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Penguasa kerajaan Tianlan melambaikan tangannya dengan santai, dan cermin itu langsung membesar 100 kali lipat, berubah menjadi cermin dewa besar, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Cermin binatang fantasi, sesuai namanya, merupakan harta karun rahasia yang dapat memadatkan binatang mitologi khayalan. Mirip dengan spanduk binatang fantasi yang diambil oleh penguasa kota Tianyi saat pemilihan putra suci aliansi Ascendan. Akan tetapi, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Fantasy Beast Banner. Selain itu, setiap spanduk binatang fantasi berisi ruang binatang fantasi independen, dan kekuatan binatang virtual yang terkondensasi tidaklah kuat. Dan di dalam cermin binatang fantasi itu terdapat ruang binatang fantasi yang sangat besar, yang memadatkan binatang-binatang khayalan, yang kekuatan tempurnya dapat mencapai tingkat ke-9 awal para dewa surgawi. Tepat saat penguasa kota Tianlan hendak mengumumkan dimulainya babak pertama perang 100 kota, Ye Xinghe, yang berdiri di garis depan pasukan pribumi yang berpartisipasi dalam perang, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Cukong dan berkata dengan nada provokatif. "Nak, apakah kamu berani bertaruh?" Cukong mengangkat alisnya, bagaimana cara bertaruh? Ye Xinghe mensibir, sederhana saja, bertaruhlah pada tingkat kelulusan di babak pertama. Jika tingkat kelulusan aliansi Ascendan Anda lebih tinggi daripada pasukan pribumi saya akan memberi Anda kompensasi 5 juta batu dewa tingkat rendah. Tetapi jika tingkat kelulusan pasukan pribumi lebih tinggi daripada tingkat kelulusan aliansi Ascendanmu, kau harus berlutut dan mengakui kesalahanmu seperti adikku, dan menamparkan wajahmu sendiri. Beranikah kau? Ye Xinghe menunjuk Cui Ziming di sampingnya. Cukong mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tidak berani bertaruh. Ye Xinghe mensibir dan berkata dengan nada sinis,
bukankah kamu sangat agung ketika kamu menindas adik laki-lakiku di kediaman Dewa Makanan kemarin? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Cukong mensibir, aku menggelengkan kepala, bukan berarti aku menolak taruhan, tapi menurutku taruhannya terlalu rendah. Ye Xinghe menyipitkan matanya sedikit dan berkata, lalu bagaimana kamu ingin bertaruh? Cukong mengangkat jarinya. Dia berkata, jika tingkat kelulusan aliansi Ascending saya lebih tinggi daripada pasukan pribumi, Anda akan memberi saya kompensasi 10 juta batu dewa tingkat rendah. Jika tidak, saya akan berlutut dan mengakui kesalahan saya kepada adik Anda, dan memotong salah satu lengan saya. Bagaimana? Mendengar hal itu semua penguasa kota yang terangkat menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Meskipun jumlah peserta di pihak pribumi jauh melebihi aliansi Ascendan, namun kekuatan mereka secara keseluruhan berada di depan para peserta aliansi Ascendan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tingkat kelulusan pasukan pribumi yang berpartisipasi pada putaran pertama mencapai lebih dari 70%. Tingkat kelulusan untuk peserta dari aliansi Ascendan hanya 50%. Zheng Tianyun tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan Cukong, namun dihentikan oleh penguasa kota Tianyi. Percayalah padanya, kata penguasa kota Tianyi. Mendengar ini, Zheng Yuntian menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk mempercayai Cukong. Cukong telah menciptakan terlalu banyak keajaiban, dan dia sangat yakin bahwa Cukong masih dapat menciptakan keajaiban kali ini. Ketika Ye Xinghe mendengar taruhan yang diajukan Cukong, secercah kegembiraan melintas di matanya. Dia awalnya ingin menggunakan permainan judai untuk menguras kekuatan Cukong. Hasilnya, Cukong tidak hanya terperdaya, tetapi juga berinisiatif menaikkan taruhannya. Jika Cukong memotong salah satu lengannya, kekuatan bertarungnya pasti akan menurun. Pada ronde ketiga pertempuran 100 kota, dia akan semakin percaya diri dalam membunuh Cukong. Ye Xinghe sama sekali tidak ragu dan menyetujui dengan tegas, setuju. Taruhan 10 juta memang menggiurkan, tetapi Cukong juga harus bisa mendapatkan perjalanan ini. Menurut pendapat Ye Xinghe, Cukong pasti akan kalah dalam taruhan ini. Di panggung tinggi, Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan saling berpandangan, dan sudut mulut mereka melengkung dengan sedikit tanda konspirasi yang berhasil. Berdasarkan pengalaman perang 100 kota sebelumnya, tingkat kelulusan peserta pribumi lebih dari 70%. Kali ini, mereka berdua menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan kekuatan beberapa jenius. Dengan pengawalan mereka, tingkat kelulusan kontestan pribumi pasti akan meningkat pesat. Tuan Tianlan tidak ikut campur dalam perjudaian antara Cukong dan Ye Xinghe. Sebagai pemimpin negara, ia selalu bersikap netral, yang memungkinkan pasukan pribumi dan aliansi Ascendan untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan. Dengan cara ini, ia dapat mengendalikan seluruh kerajaan dewa dengan lebih baik. Babak pertama pertempuran 100 kota telah resmi dimulai. Peserta dari pasukan pribumi akan menjadi yang pertama memasuki cermin binatang fantasi untuk menantang level, kata Tuan Tianlan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengerahkan kekuatan sucinya dan menyuntikkannya ke dalam cermin binatang fantasi. Bas! Cermin dewa besar itu bergetar sedikit, dan riak-riak muncul di permukaan cermin. Pergi! Ye Xinghe memberi perintah. Semua peserta dari pasukan pribumi berubah menjadi aliran cahaya dan menembaki cermin binatang fantasi. Setelah semua orang masuk, cermin kembali tenang. Di cermin binatang fantasi, Ye Xinghe dan yang lainnya muncul di sebuah lembah besar. Di kedua sisi lembah, terdapat banyak sekali binatang mistis yang berkumpul, memancarkan roh-roh jahat yang menakutkan. Asal Anda keluar dari lembah, Anda dapat maju ke babak kedua. Bertindak sesuai rencana, Ye Xinghe memberi perintah. Ya, semua orang berteriak. 435 petarung langsung membentuk 5 formasi persegi. Ada 87 orang di setiap kotak. Kecuali formasi persegi tempat Ye Xinghe berada, para pemimpin 4 formasi persegi lainnya semuanya telah mencapai tahap awal tingkat pertama Roh Kudus. Mengenakan biaya, di bawah kepemimpinan Ye Xinghe dan 4 orang lainnya, 5 formasi utama mulai maju dengan kecepatan tinggi. Mengaum, binatang-binatang hantu di kedua sisi lembah meraung dan menyerbu ke arah mereka bagaikan air pasang. Para petarung semuanya mengeluarkan keahlian mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Meskipun ada banyak binatang fantasi, mereka dikawal oleh 5 penguasa alam dewa suci yang kuat. Pemimpinnya, Ye Xinghe,
telah mencapai tahap akhir Dewa Suci tingkat pertama dan sangat kuat. Di bawah kepemimpinan Ye Xinghe, pasukan pribumi terus maju dan semakin dekat ke garis akhir. Meskipun dari waktu ke waktu, beberapa peserta dengan kultivasi yang lebih lemah akan tertinggal dan tersingkir. Namun sebagian besar peserta terlindungi dengan baik. 2/4 jam kemudian, permukaan cermin yang tenang itu kembali beriak. Ye Xinghe bergegas keluar dengan sekelompok peserta dan melewati babak pertama. Setelah penghitungan, total 392 orang maju, dengan tingkat kelulusan lebih dari 90%. Ketika para penguasa kota yang telah naik tahta melihat ini, mereka semua membelalakan mata karena tak percaya. Tingkat kelulusan lebih dari 90%, bagaimana mungkin? Hasil ini terlalu dibesar-besarkan, saya tidak percaya. Curang, Ye Xinghe dan yang lainnya pasti menggunakan cara curang. Penguasa Tianlan melirik ke arah penguasa kota yang naik dan berkata, hasilnya sah, tidak ada kecurangan. Ketika semua orang mendengar hal itu, mereka sangat terkejut, seakan-akan mereka baru saja terkena embun beku. Menurut mereka, pencapaian luar biasa seperti itu pasti tidak akan bisa dilampaui oleh Chu Kong dan yang lainnya. Dalam pertempuran ini, Chu Kong pasti akan kalah. Bahkan penguasa kota Tianyi dan Zheng Yuntian, yang selalu percaya pada Chu Kong, menjadi sedikit tidak percaya diri. Mereka yang berpartisipasi dalam aliansi Ascendan, masuklah ke cermin binatang fantasi, kata penguasa kota Tianlan. Begitu kata-kata itu terucap, permukaan cermin-cermin binatang fantasi mulai beriak lagi. Datang, Chu Kong berteriak dingin, membangunkan semua orang yang tengah merasa tertekan. Lalu dia memimpin semua orang ke cermin binatang fantasi. Begitu para peserta aliansi Ascendan memasuki cermin binatang fantasi dan memandangi binatang fantasi yang berdesakan rapat di kedua sisi lembah, wajah mereka tiba-tiba berubah pucat dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Chen Lei menatap Chu Kong dengan ekspresi bersalah di wajahnya, kamilah yang menahan Sein Chu. Itu semua karena kita terlalu lemah. Kalau kita lebih kuat, kita tidak akan dipermalukan oleh peserta pribumi. Tai Yong menggertakkan giginya. Mendengar ini, Chu Kong tersenyum tipis dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kamu akan kalah taruhan ini? Mendengar ini, mata semua orang langsung tertuju pada Chu Kong. Dengan harapan di mata mereka. Anak dewa berarti kita bisa menang. Chen Lei bertanya dengan suara gemetar. Tai Yong berkata, tingkat kelulusan pasukan pribumi adalah 90%, yang berarti kita memerlukan setidaknya 91 orang untuk lulus agar dapat memenangkan taruhan. Chu Kong berkata dengan percaya diri, aku tidak hanya ingin menang, aku ingin menang dengan indah. Perkataan Chu Kong dipenuhi dengan kesombongan dan keyakinan tak terbatas, yang mengangkat semangat semua orang. Karena Putra Kudus pertama berkata dia bisa menang, maka dia pasti menang. Semua orang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berbaris untuk mengikuti Chu Kong. Mengenakan biaya, Chu Kong memberi perintah, dan semua orang mulai bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Raungan, raungan, raungan. Binatang-binatang hantu di kedua sisi lembah mengangkat kepala mereka dan meraung, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Saat berikutnya, binatang hantu melancarkan serangan ganas pada Chu Kong dan yang lainnya. Tepat saat para peserta aliansi Ascendan bersiap untuk berlatih dan melawan dengan sekuat tenaga, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Chu Kong terlihat memegang pedang naga langit, langsung menyatukan ki dan badannya, mendorong kultivasi dan alam fisiknya hingga ke titik ekstrim, meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Swiss, Swiss. Chu Kong mengayunkan pedang naga langit dan menebarkan energi pedang besar ke kiri dan kanan. Binatang-binatang hantu yang menyerang bagaikan air pasang itu musnah dalam sekejap, menyisakan lingkungan yang kosong. Ya dewa, Chu Shengzi terlalu kuat. Apakah aku berhalusinasi? Chu Kong membunuh ratusan binatang hantu hanya dengan 2 pedang. Kekuatan tempur Chu Shengzi jelas bukan hanya tahap awal dari level pertama Roh Kudus, dia setidaknya telah mencapai tahap akhir dari level pertama Roh Kudus, atau bahkan lebih kuat. Mata Chen Lei dan Tai Yong hampir meledak ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa ada kesenjangan besar antara mereka dan Chu Kong. Namun keduanya tidak pernah menyangka jurang pemisahnya akan begitu lebar. Itu hanyalah perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang terang. Mereka berdua merasa lebih berterima kasih kepada Chu Kong. Jika Chu Kong menyerang mereka berdua dengan pedang saat tantangan itu, mereka pasti akan mati. Jangan berhenti,
Teruslah maju. Cukong berteriak dengan suara rendah, membawa kerumunan yang terkejut kembali ke dunia nyata. Semua orang segera mengikuti Cukong dan terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi di lembah. Sesaat kemudian, kawanan besar binatang hantu lainnya, dengan aura pembunuh yang mengerikan, datang menyerbu dari kedua sisi lembah. Yang menyambut mereka masih dua energi pedang tajam yang besar dan tak tertandingi. Anda tahu, kultivasi Cukong saat ini telah mencapai tahap awal tingkat kedua Roh Kudus. Alam fisiknya sebanding dengan binatang dewa tingkat ketiga yang paling rendah dan terbaik. Dengan kekuatan fisiknya sendiri, dia dapat menghancurkan orang-orang kuat biasa pada tahap awal tingkat kedua Roh Kudus. Dengan kesatuan ki dan badan, bahkan orang kuat di tingkat ketiga awal Roh Kudus bukanlah tandingannya. Meskipun jumlah binatang hantu yang menyerang dari kedua sisi lembah sangat besar, dalam menghadapi kekuatan absolut, taktik lautan binatang sama sekali tidak efektif. Dengan cara ini, Cukong memimpin para peserta aliansi Ascendan maju sambil menghunus pedang langit naga untuk membunuh kelompok binatang hantu yang menyerang. Hanya seperempat jam kemudian, Cukong memimpin semua orang keluar dari lembah. Bas! Riak-riak muncul di permukaan cermin binatang fantasi. Cukong meninggalkan cermin binatang fantasi bersama 99 peserta. Tidak ada yang tereliminasi dan tingkat kelulusannya 100%. Para peserta melihat sekeliling dengan linglung, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Putaran pertama pertempuran 100 kota sama sekali tidak menjadi masalah bagi mereka. Cukong menyapu bersih dan melenyapkan semua binatang hantu. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan sebelum mereka bergegas keluar lembah dan lulus ujian. Jika mereka tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan pernah percaya itu benar. Dibandingkan dengan para peserta yang kebingungan, semua penguasa kota di panggung tontonan membuka mata lebar-lebar, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. 100 orang maju. Persentase kelulusan putaran pertama peserta Ascendan Alliance adalah 100%. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Di antara kelompok peserta ini, yang kultivasinya paling rendah hanya berada di tingkat kelima Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan binatang hantu itu? Curang. Peserta aliansi Ascendan pasti curang. Para penguasa kota pasukan pribumi berbicara satu demi satu. Sekarang, giliran mereka untuk mempertanyakan prestasi Cukong dan yang lainnya. Penguasa Tianlan mengerutkan kening, merasakan situasi di cermin binatang fantasi, menatap para penguasa kota dari pasukan pribumi, dan berkata, hasilnya sah, tidak ada kecurangan. Perkataan penguasa Tianlan membuat semua penguasa kota pasukan pribumi terdiam. Ekspresi Raja Yunjian dan Tuan Kota Cidan tiba-tiba berubah sangat jelek. Mereka berdua tidak akan pernah menyangka bahwa Cukong benar-benar dapat memimpin 99 peserta dari aliansi Ascendan melewati cermin binatang fantasi. Tidak ada keraguan bahwa pemenang taruhan antara Cukong dan Ye Xinghe adalah Cukong. Pihak penguasa kota yang terangkat tiba-tiba bersorak kegirangan. Menang. Chu Shengzi menang. Saya tahu bahwa Chu Shengzi bisa menciptakan keajaiban. Chu Shengzi sungguh perkasa. Penguasa kota Tianyi menatap Cukong dengan penuh kegembiraan. Ini pasti merupakan berkah yang besar bagi aliansi Ascendan untuk memiliki seorang jenius tak tertandingi seperti Cukong. Dia tampaknya telah melihat adegan di mana Cukong memimpin semua orang untuk menghancurkan pasukan pribumi yang berpartisipasi dalam perang, menjadi pemenang terbesar dalam pertempuran 100 kota, dan membuat bangga aliansi Ascendan. Tuan Ye, pemenang permainan judai telah ditentukan, saatnya melunasi hutang. Cukong mengalihkan pandangannya ke Ye Xingchen. Jantung Ye Xingchen bergetar hebat. Itu setara dengan 10 juta keping batu dewa bermutu rendah. Meskipun dia adalah murid langsung Raja Yunjian dan merupakan tokoh terkemuka di antara para jenius yang berusia di bawah 200 tahun di antara pasukan pribumi, kultivasinya hanya pada tahap akhir tingkat pertama Roh Kudus. Sekalipun seluruh hartanya dihimpun, tidak akan cukup untuk membeli 10 juta batu dewa bermutu rendah. Tepat saat dia dalam kesulitan, Raja Yunjian memberinya cincin penyimpanan dan mengiriminya pesan. Ye Xingchen menghela napas lega dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Cukong. Wah, kamu hanya beruntung di ronde pertama. Beranikah kamu bertaruh denganku lagi? Ye Xingchen mengikuti instruksi Raja Yunjian dan memprovokasi Cukong lagi. Cukong mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, bagaimana kamu ingin bertaruh? Ye Xingchen berkata,
Mari bertaruh pada tingkat keberhasilan putaran kedua Perang 100 Kota. Jika tingkat keberhasilan pasukan pribumi saya lebih tinggi daripada tingkat keberhasilan aliansi Ascendan, Anda akan memotong salah satu lengan Anda dan mengembalikan cincin penyimpanan yang baru saja saya ganti rugi kepada Anda. Jika tingkat kelulusan aliansi Ascendan lebih tinggi daripada pasukan pribumi saya akan memberi Anda kompensasi berupa 20 juta batu dewa tingkat rendah. Bagaimana? Mendengar ini, Cukong mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi jenaka, lalu melirik Raja Yunjian di tribun penonton. Jelaslah bahwa Raja Yunjian ingin mengandalkan permainan judai kedua untuk memulihkan kerugiannya. Sayangnya, pertaruhan ini tidak hanya gagal membuatnya mendapatkan kembali uangnya, tetapi juga membuatnya kehilangan segalanya. Seseorang ingin memberi saya uang, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menerimanya. Cukong berkata sambil tersenyum, aku akan mengambil taruhan kedua. Di panggung tinggi, ketika Raja Yunjian melihat Cukong menerima taruhan, secercah kegembiraan melintas di matanya. Babak kedua pertempuran 100 kota disebut cermin 5 elemen. Ruang di dalam wilayah itu memiliki kekuatan 5 elemen agung dari langit dan bumi, yang saling melengkapi dan berubah menjadi serangkaian kesengsaraan surgawi 5 elemen. Kesulitan untuk menembus level ini jauh lebih besar daripada cermin binatang fantasi. Dalam keadaan normal, mustahil bagi peserta yang tingkat kultivasinya di bawah tingkat ketujuh awal dewa surgawi untuk melewati cermin 5 elemen. Menurut pendapat Raja Yunjian, kemenangan pertaruhan kedua harus menjadi milik Ye Xinghe.